Udah dikeluarin bukunya? Udah, Kak. Udah. Udah semua ya? Oke, selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Sevia, Tara, Fajar, Baik, Agung. Baik, Kak. baik, baik. Baik. Sehat, Kak. Baik. Udah sarapan? Sudah. Sudah. Udah sarapan yang sehat. Sudah, Apa Kak. masih sama aja? Apa masih sama aja? Oke, baru 4 orang ya yang join ya. Kita lanjut aja ya, biar cepat ya. Kak. Oke, kemarin kan sampai nomor 10. Kita masuk di silogisme, penarikan simpulan. Semoga kalian nggak lupa rumus-rumus untuk mencari dengan cara cepat. Terus gininya juga cara teknik hukum silogisme juga seperti apa. Semoga kalian masih ingat. Sebenarnya silogisme itu ada tantangan tersendiri untuk menjawabnya. Ya, kita coba nomor 11. Ada udah coba jawab di rumah sebelumnya? Udah ada yang coba? Yang udah coba siapa? Dikit-dikit, Udah. Kak. Siapa nih? Siapa nih? Saya, Kak. Sivia. Oh, Sevia. Sevia udah jawab nomor 11. Udah, Kak. Tapi Udah. masih ragu-ragu. Oh ya, nggak apa-apa. Kita bahas di sini aja ya. Kalau masih ragu, fungsinya kan memang gitu. Sevia jawabnya apa nomor 11? A, Kak. Jawabannya saya A. Oke. Kita baca dulu soalnya. Semua pohon di kebun Pak Kerto berdaun hijau. Semua anak Pak Kerto suka menanam pohon. Karti membawa tangkai pohon berdaun kuning. Nah, di sini seperti yang kita sudah bahas di soal-soal sebelumnya, jika premis kedua, itu ada premis kedua, semua anak Pak Kerto suka menanam pohon. Ya, jika premis kedua dirasa tidak berkaitan dengan premis 1 dan 3, jadi bisa dieliminasi premis 2-nya gitu. Jadi premis 1 dan 3, premis 1 dan 3 itu kan membahas tentang warna. Jika nomor 2 memang tidak memungkinkan untuk dibahas atau tidak masuk dalam hubungannya, kita bisa eliminasi kayak gitu. Jadi di sana jawabannya apa? Tangkai pohon yang dibawa Karti bukan dari kebun Pak Kerto. Itu benar atau tidak? Raditya ya, baru join ya? Ya, Kak. Siapa nih lagi baru join? Angga. Angga juga ya, baru join ya? Tia. Tia juga baru join ya? Iya, Kak. Berarti ada 7 orang. 4, 5, 6. Fajar, Raditya, Tia, Angga ya? Angga baru join juga ya? Iya, Kak. Oke, sudah bertujuh ya. Berarti yang minggu lalu nggak ada siapa ya? Oke. Udah semuanya dikeluarin bukunya. Kita bakal melanjutkan silogisme ya. Kemarin kan baru nomor 10, sekarang kita lanjut nomor 11. Jadi di sana
Udah sempat jawab nggak yang lain? Tadi yang lain udah. Tadi yang jawab tadi siapa ya? Sevia ya? Iya, Kak. Sevia punya jawaban A, yang lain punya jawaban lain nggak atau sama? Saya A juga. Oke. Jadi di sana jawabannya A ya, tangkai pohon yang dibawa Karti bukan dari kebun Pak Kerto. Itu. Karena yang B itu kan Karti tidak suka pohon berdaun hijau. Di situ tidak ada penjelasan pada premis kalau Karti itu tidak suka. Terus yang C, kebun Pak Kerto ternyata juga ada pohon berdaun kuning. Pada premis 1 sudah dijelaskan semuanya berwarna hijau. Kayak gitu. Terus yang D, anak Pak Kerto suka pohon kuning. Tidak dijelaskan pada premis jika Karti anak Pak Kerto. Dan option D, di option D itu menyebutkan suka, sedangkan Karti itu membawa, gitu ya. Bukan suka, dia kan membawa, dan tidak dijelaskan juga pada premis jika Karti itu adalah anak Pak Kerto gitu. Jadi kan belum tentu. Jadi jawabannya A, ya nomor 11. Kita lanjut nomor 12. Setiap mahasiswa berprestasi pasti terkenal di kampusnya. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Sebagian mahasiswa MIPA terkenal di kampusnya. Ada yang udah punya jawaban nomor 12? Ada yang udah punya jawaban nomor 12? Ada, jadi jawabannya B. Ya, jadi di sana nomor 12 itu B. Ya, karena yang aktif itu pasti berprestasi ya, dan pasti terkenal gitu ya. Jadi siswa yang aktif itu udah pasti dia berprestasi, yang berprestasi udah pasti terkenal. Jadi di sini yang B, mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti terkenal di kampusnya. Karena yang aktif pasti berprestasi, yang berprestasi pasti terkenal. Jadi dia berkaitan. Jadi jawabannya B. Kenapa A, C, dan D salah? Itu sudah jelas sekali. Salah karena sudah jelas yang berprestasi pasti terkenal. Di sini kan yang A, sebagian mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajaran tidak terkenal di kampusnya. Salah. Ya, terus ini juga yang C, ada mahasiswa aktif dalam pembelajaran tidak terkenal di kampus. Ini kan ada mahasiswa aktif. Kalau udah aktif, udah pasti dia prestasi, udah pasti juga dia terkenal. Gitu. Yang D, mahasiswa berprestasi namun tidak terkenal di kampusnya. Salah juga. Karena situ sudah jelas banget kalau yang aktif pasti dia berprestasi. Kalau yang berprestasi udah pasti dia terkenal. Kayak gitu ya. Jadi di sini kan mahasiswa MIPA terkenal. Jadi dia pasti berprestasi dan aktif. Kayak gitu. Jadi jawaban nomor 12 itu B. Oke, 13. Ada yang udah punya jawaban? Semua bunga di Taman Keputren berwarna putih. Semua putri suka bunga. Putri Lestari membawa bunga biru. Ini cara menjawab cepatnya adalah premis 1 dan 3 kan dia membahas warna. Seperti tadi saya bilang. Jadi premis 2 itu bisa diabaikan sementara. Kalau dia memang tidak ada kaitannya. Ya, karena kan semua putri suka bunga. Tuh. Ini kan ditanyakan semua putri suka bunga. Tapi ini nama orang, Putri Lestari. Gitu kan. Putri Lestari belum tentu putri. Ya, belum tentu putri yang dimaksud dalam premis kedua. Itu triknya. Ya. Jadi jawabannya A. A. iya, A. Bunga yang dibawa Putri Lestari bukan dari Keputren. Karena sudah jelas ya, semua bunga di Taman Keputren berwarna putih, tapi dia berwarna tapi Putri Lestari membawa bunga biru gitu.
Jadi yang B itu tidak dijelaskan pada premis. Putri Lestari tidak suka bunga, nggak ada penjelasannya. Yang C, Taman Keputren ada bunga birunya. Keputren semuanya putih, udah jelas ya di premis 1. Terus yang D, Putri suka bunga biru. Ya, itu yang D itu udah pasti salah karena Putri, seperti yang saya bilang tadi, Putri Lestari belum tentu putri yang dimaksud di premis kedua. Kayak gitu. Ya. Lanjut nomor 14. Lanjut nomor 14. Tanaman yang bijinya berkeping 2 memiliki akar tunggang. Semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Tanaman X adalah tanaman yang bijinya berkeping 2. Menarik nih. Kalian jawabnya apa? Menurut saya D. D. Oke, ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Ya, jadi jawabannya D ya. Itu tanaman X bukan tumbuhan palem. Ya, karena tanaman X tanaman yang berkeping 2. Ya, sedangkan palem itu akar serabut. Ya, yang bijinya berkeping 2 itu kan tunggang. Berarti yang berkeping 1 berkeping 2 memiliki akar tunggang. Yang berkeping 2. Kalau yang palem itu memiliki akar serabut. Ya, jadi tanaman X bijinya berkeping 2. Berarti dia bukan palem. bukan palem berarti. Ya. Karena yang A palem akarnya serabut, sedangkan tanaman X tunggang bijinya berkeping 2. Itu kalau yang B itu semua palem serabut, udah dijelaskan pada premis 2. Yang C juga seperti itu. Palem itu serabut, sudah ada di premis kedua. 15, kita lanjut nomor 15. Jika Rani suka alpukat, maka Rina suka tomat. Mereka adalah saudara, dan Rina tidak suka tomat namun dia suka alpukat. Nah, yang jika-jika seperti ini harusnya kalian memiliki trik seperti jika atau kayak kalau tuh. Oh, ini kalau dia seperti ini, berarti itu yang nanti ya kemungkinan terjadi. Jadi pikirkan juga yang sekarang. Begitu triknya untuk menjawab soal yang jika atau nanti dia suka, jika dia suka ini, dia suka itu, kayak gitu ya. Jadi di soal 15 ini kita buat giniannya dulu jika. Jika itu kan Rani suka alpukat. Kumpulkan yang kemungkinan bakal terjadi. Jika Rani suka alpukat, Rina suka tomat. Kayak gitu kan. Terus coba kemungkinan yang sekarang. Kemungkinan sekarang Rina tidak suka tomat. Ya, Rina suka alpukat. Kayak gitu. Berarti kesimpulannya Rani itu jadinya suka alpukat. Suka tomat jadinya. Ya. Kayak gitu ya. Kalian paham nggak? Ya. Paham. Kan kita buat dulu jikanya atau yang kemungkinan bakal terjadi. Kita buat pikirkan kemungkinan yang terjadi kan jika Rani suka alpukat, Rina suka tomat. Terus yang sekarang terjadi itu Rina tidak suka tomat. Jadi Rina namun dia suka alpukat dan dia suka alpukat gitu kan, dia tidak suka tomat jadi dia suka alpukat. Jadi berarti gimana? Rina dan Rani suka alpukat. Masa jadinya suka? Kan Rina alpukat. Iya, jadi Rani tidak suka alpukat jadinya C. Oh, gini ya. Iya. Jadi kan kemungkinan bakal terjadi kan Rani suka alpukat,
Rina suka tomat. Itu menjadi tolak ukur nanti jika terjadi gitu. Tapi yang sekarang Rina tidak suka tomat. Tapi Rina sukanya alpukat. Berarti Rani sukanya tomat kan? Rani jadinya sukanya tomat. Ya. Dibalik Oke. gitu. Jadi Rani sukanya tomat. Otomatis Rani tidak suka alpukat kayak gitu karena Rina suka alpukat gitu. Jadi Rani tidak suka alpukat jadinya. Gitu triknya. Agak mengecoh gitu, tapi kalian harus punya trik-trik bagi dia untuk dalam bentuk jika, sekarang, dan berarti gitu. Jikanya dulu kalian pikirkan, satu sekarangnya kayak seperti ini jadinya gitu kan. Berarti itu kayak jadi kesimpulannya dah nanti di berarti itu gitu. Paham ya? Paham. Gitu. Jadi C ya. Jadi Rani tidak suka alpukat karena Rani suka tomat gitu. Dia kebalikannya. Ya, paham? Paham. Oke, Paham, Kak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke 16. Ke 16. Semua ponsel ada fasilitas SMS. Sebagian ponsel ada fasilitas internet. Jadi jawabannya B, Kak. B. Oke, B. Di situ sudah jelas ya. Ini memakai hukum silogisme. Salah satu premis partikular. Kesimpulannya menjadi partikular. Ya. Kan itu ada semua, ada sebagian. Jadi harus partikular. Jadi langsung eliminasi A dan D. Nah, sekarang sisalah B dan C. Itu cara jawab cepatnya. Ya. Jadi sini kan cuma ada 2 premis. Jadi gampang, langsung pakai hukum silogisme aja. Salah satu premis partikular, kesimpulannya pasti partikular. Jadi kalau ada semua dan sebagian pasti jawabannya sebagian kayak gitu. Jadi langsung eliminasi A dan D. Jadi B dan C kemungkinan jawabannya. Sedangkan yang C baru kita tentukan. Yang C itu semua ponsel ada fasilitas SMS kan. Karena di sini disebutkan sebagian ponsel ada fasilitas internet namun tidak ada fasilitas SMS. Itu salah. Karena semua ponsel di situ ada fasilitas SMS pada premis disebutnya. Semua ponsel ada fasilitas SMS. Gitu di premis 1. Sudah jelas sekali berarti C yang salah. Berarti jawabannya udah pasti B, nomor 16. Kayak gitu. Paham ya? Paham, Kak. Oke, kita lanjut nomor 17. 17. Semua pria di rumah Andi memakai celana. Aryo seorang anak yang rajin. Aryo adalah adik laki-laki Andi yang masih sekolah SMA. Jadi jawabannya? Ada yang udah jawab? Jadi 17 jawabannya B. Ya, Aryo memakai celana ketika di rumah Andi. Ya. Kenapa? Karena yang A, semua adik Andi rajin, itu salah. Karena tidak ada premis menyebutkan semua adik Andi rajin, karena hanya disebutkan Aryo saja. Tuh. Terus yang C, Andi sudah lulus SMA. Selisih umur Andi dan Aryo tidak dijelaskan di sana. Jadi tidak bisa dikatakan Andi sudah lulus atau belum. Tuh. Terus yang D, Aryo hanya bercelana ketika sekolah SMA. Di premis 1 sudah disebutkan, ya semua yang di rumah memakai celana. Jadi ini kan hanya bercelana
ketika sekolah SMA. Nggak otomatis di rumah juga di rumah dia juga di sini dikatakan di D di rumah dia nggak pakai celana juga kan gitu. Jadi di premis 1 disebutkan semua yang di rumah memakai celana gitu. Jadi jawabannya B 17. Aryo memakai celana ketika di rumah Andi. Karena Aryo adalah adik laki-laki Andi yang masih sekolah. Kan Aryo adik laki-laki. Disebutkan di premis 1 semua pria di rumah Andi memakai celana. Jadi jawabannya B. Tuh, paham ya? Paham, Kak. Paham. Oke, nomor 18. Nah, jika Ani rajin belajar, maka dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik. Kenyataannya, Ani tidak rajin belajar. Jadi coret eliminasi atau coret tem penengah. Yang berulang mana? Rajin belajar. Rajin belajar. Nah, rajin belajar itu tem penengah. Jadi silakan langsung dicoret atau dieliminasi. Lalu di sana juga salah satu premis itu negatif. Kesimpulannya berarti harus negatif. Ya. Kan tidak rajin belajar itu negatif. Jadi kalau ada premis yang negatif, pasti jawabannya atau kesimpulannya juga negatif. Gitu. Jadi di sana yang negatif B dan D. Jadi A dan C langsung eliminasi ya. Tadi B ya. Tadi ini jawab B. Ya, jadi jawabannya B. Ya. B. Ya, ini bisa disimpulkan ya. Yang D ini pasti salah. Ya, jadi B jawabannya. Ani tidak memperoleh indeks prestasi yang baik kayak gitu. Ya. Kita lanjut ke 19. Nah, muncul lagi nih soal jika ya. Jadi harus ditentukan dulu jika, sekarang, dan kesimpulannya. Gitu. Jika Ani 19 ya sekarang. Jika Maliah memakai baju coklat, maka ia memakai celana hitam. Jika Maliah memakai celana hitam, maka Permata memakai celana coklat. Permata memakai celana putih. Nah, sini memang agak membingungkan. Ya. Jadi coba kita jabarkan dulu. Jika ya Maliah baju coklat, dia menggunakan celana hitam. Ingat, Maliah tuh memakai baju coklat, celananya hitam. Lalu Maliah menggunakan celana hitam, Permata menggunakan celana coklat. Kita jabarkan aja dulu. Gitu. Terus sekarang Permata menggunakan celana putih. Nah, dia mengganti celana. Kan awalnya Permata menggunakan celana coklat. Sekarang Permata menggunakan celana putih. Jadi jawabannya di sana A. Ya, karena Permata mengganti celananya, otomatis Maliah mengganti bajunya. Ya. Karena yang B itu Permata memakai baju hitam itu salah. Tidak dijelaskan kalau Permata memakai baju di sana. Ya, di sana di premis hanya menyebutkan hanya menggunakan celana saja. Terus yang C, Maliah tidak memiliki celana coklat. Ya, di sini kan Maliah memakai celana coklat. Tidak ada disebutkan di sana Maliah memiliki celana coklat. Maliah hanya punya celana hitam. Hanya menggunakan celana hitam. Yang coklat itu baju. Kayak gitu. Hanya hitam aja jadi celananya si Maliah. Bajunya baru ada celana coklat. Gitu. Kalau D, Permata tidak memakai baju hitam. Tidak dijelaskan kalau Permata memakai baju di sana. Lebih jelas banget ya.
Jadi jawabannya di sana A. Tuh, paham ya? Paham ya? Jadi kalian harus perhatikan dulu misalnya yang B, memakai Permata memakai baju hitam, padahal di premis nggak ada menyebutkan sama sekali kalau si Permata ada memakai baju atau mengganti bajunya gitu atau menukar baju, nggak ada. Ya, jadi situ dijelaskan. Yang C itu jelas banget juga, Maliah tidak memiliki celana coklat. Pada premis hanya bajunya Maliah saja yang berwarna coklat, celananya keduanya hitam. Tidak, kalau yang D tidak jelaskan kalau Permata memakai baju, sama aja kayak yang B. Itu jadi jawabannya A. Oke, nomor 20. Pohon anggur dapat berbuah dengan baik jika dirawat dan disiram. Maisyah punya kebun anggur di belakang rumah. Ia selalu menyiram dan merawat kebun anggur tersebut. Kalian udah punya jawaban? D. Ya, D. 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 Pohon anggur di kebun Maisyah dapat berbuah dengan baik. Ya, jawabannya D ya. Pohon anggur di kebun Maisyah dapat berbuah dengan baik. Yang A itu salah, Maisyah anak yang rajin. Tidak disebutkan pada premis anak yang rajin. Ya, masuk. Yang B, pohon yang berbuah tentu disiram setiap hari, itu salah. Ada tem penengah di sana ya, disiram. Jadi bisa dicoret di sana ya. Yang harus dicoret itu tem penengahnya disiram, karena dia berulang. Terus yang C, tidak disebutkan pada premis manis dan segar. Jadi jawabannya udah pasti D, nomor 20 ya. Kita lanjut nomor 21, biar habis saja sampai 30. Baru kita masuk ke analogi. Yuk, 21. Unsur X akan terbakar jika dan hanya jika unsur Y terbakar. Unsur Y akan terbakar jika dan hanya jika unsur Z terbakar. Nyatanya unsur Y terbakar. Nah, gimana nih? Nah, Y kan terbakar nih. Jadi yang ditanya adalah kesimpulan karena unsur Y-nya yang terbakar. Y ini terbakar ya. Unsur X akan terbakar jika unsur Y terbakar. Lalu Z akan terbakar jika Y juga terbakar. Jadi jawabannya A di sana ya. Unsur X dan Z terbakar. Kenapa seperti itu? Karena di sini udah disebutin pada premis. Kenapa B, C dan D tidak? Karena yang B, unsur X dan Z tidak terbakar. Itu udah disebutin karena satu unsur terbakar pasti ada satu yang terbakar juga. Gitu. Ya, tidak mungkin ada yang tidak terbakar. Unsur X dan Z tidak terbakar sudah salah banget. Karena kalau ada satu unsur yang terbakar, pasti ada yang terbakar juga. Itu. Terus yang C, salah. Unsur Z terbakar dan unsur X belum tentu terbakar. X pasti terbakar sesuai premis 1. Ya, sesuai premis 1 di sini dijelasin. Ya. Terus yang D itu salah karena unsur X terbakar dan unsur Z belum tentu terbakar. Sesuai premis 2, Y akan terbakar jika dan hanya Z terbakar. Kayak gitu. Jadi
Z pasti terbakar terlebih dahulu. Makanya Y dinyatakan terbakar. Kayak gitu. Jadi si Y ini, unsur Y ini berada di tengah-tengah. Ya, kalau yang tengah-tengah terbakar, otomatis yang di unsur pertama sama unsur akhir pasti terbakar juga. Gitu di sini kesimpulannya. Jadi karena Y berada di tengah-tengah, dia terbakar. Jadi jawabannya A. Unsur X dan Z pasti dia terbakar. Gitu. Terus 22. Setiap ikan berkembang biak dengan telur. Semua jamur berkembang biak dengan spora. Ikan B makan jamur. Ada yang punya jawaban? Ada punya jawaban nomor 22? Ayo, ada yang punya jawaban? Nomor 22. A kan. Menurut saya A. Yuk, ada yang jawab A. Yang jawab apa? Siapa lagi? Saya B. Aduh. Saya A, Kak. A, B. Ada lagi? Ada yang C? Ada yang D? Oke, kita bahas. Oh. Nomor 22 itu jawabannya D. Ya, ikan B berkembang biak dengan telur. Kenapa D? Karena ikan B termasuk ikan. Itu ada sesuai dari premis 1. Ya, kenapa tidak A? Jamur yang dimakan ikan B mengandung spora. Ya, kenapa tidak A tadi? Jamur pada premis 3 yang dimakan ikan B belum tentu berkembang biak. Gitu. Coba perhatikan di premis 3. Ya, ikan B makan jamur. Tapi sedangkan di premis 2 kan semua jamur berkembang biak dengan spora. Ya, jadi yang di A itu jamur pada premis 3 yang dimakan ikan B belum tentu berkembang biak. Kan ada yang berkembang biak, ada yang tidak, kan gitu. Ini cuma dijelaskan saja. Semua jamur itu berkembang biak dengan spora. Kayak gitu aja. Terus kalau yang B, ikan B makan spora. Ya. Yang dimakan jamur. Kan? Dan yang dimakan belum tentu jamur yang berkembang biak. Itu lagi. Ya. Terus kalau yang C, jamur adalah bahan dasar membuat telur. Tidak ada pada premis. Pasti eliminasi yang C. Gitu. Jadi jawabannya D. Tuh di pembahasannya. Ya. Tuh. Udah. Kita lanjut nomor 23. Harimau makan daging menjangan. Kalian tahu menjangan kan? Tahu. Tahu, sejenis rusa itu dia. Iya, kayak kijang, rusa, sejenis itu dia. Ya, harimau makan daging menjangan. Daging menjangan sangat bergizi. Semua yang makan makanan bergizi, badannya menjadi kuat. Ada term penengah di sana yang selalu berulang, yaitu makan dan bergizi. Ya, makan bergizi itu berulang. Itu term penengah. Jadi silakan dicoret. Jadi yang A, harimau termasuk herbivora. Itu salah ya. Herbivora bukan pemakan daging. Sedangkan di sana kan disebutkan harimau makan daging menjangan. Terus yang B,
Harimau memiliki gigi tajam untuk makan. Tidak ada penjelasan pada premis. Terus yang C, badan harimau menjadi kuat karena harimau makan daging menjangan dan daging menjangan bergizi. Ya, otomatis dia badannya Kuat. menjadi kuat. Ya, jadi jawabannya C. Ya. Yang D itu harimau lebih kuat daripada menjangan. Tidak ada pada premis dan berarti menjangan tidak ada pokoknya pada premis itu untuk menyebutkan kalau harimau lebih kuat daripada menjangannya. Karena dia makan gitu. Tidak ada pada premis dan dia tuh dimakan gitu kan. Berarti menjangan lebih lemah karena dia dimakan kan. Gitu. Yang nomor 24 kita lanjut. Chandra seorang teller bank. Jika Chandra tidak telat, maka dia akan dipromosikan. Semua teller bank tidak pernah telat. 24 jadi coret tom penengah. Di sana ada teller bank. Ya, jadi eliminasi A dan C. Ya, teller. Jadi kemungkinan jawabannya D dan B. B dan D. Jadi jawabannya B. ya, B. Jadi jawabannya B. Karena Chandra seorang teller bank dan semua teller bank tidak pernah telat. Ya, jadi Chandra akan dipromosikan karena Chandra seorang teller bank dan semua teller bank tidak pernah telat. Kenapa tidak B? Kenapa tidak D? Karena sesuai premis 2, jika tidak telat atau rajin akan dipromosikan. Itu kan walaupun tidak telat namun Chandra belum dipromosikan. Tidak ada sesuai premis 2 tuh jika tidak telat atau rajin ya akan dipromosikan. Jadi jawabannya B. Yuk, lagi dikit. 25. Semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Semua siswa yang suka kimia juga suka matematika. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia. Sana ada salah satu premis partikular. Ya, sebagian. Ya, jadi kesimpulannya menjadi partikular. Jadi eliminasi B dan D. Ya, karena yang B itu negatif. Tidak kan? Terus yang D itu semua. Jadi umum. Jadi kemungkinan jawaban A dan C. Itu caranya ya. Karena yang A kan partikular kan juga termasuk dalam sebagian, ada beberapa itu termasuk partikular. Ya, lihat di hukum silogisme yang saya share. Ya, jadi kemungkinan jawaban itu A dan C. Karena coba kita lihat. Jadi jawabannya A. Karena ya nomor 25A. Kenapa tidak C? Karena semua siswa fisika dan kimia pasti suka matematika. Itu ada di premis 1 dan 2. Ya, itu kan disebutkan yang C salah karena sebagian siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Sedangkan pada premis itu semua siswa fisika dan kimia pasti suka matematika. Tuh, jadi jawabannya langsung pasti A. Tuh. Ya, itu cara trik menjawab dalam hukum silogismenya yang saya share. 26. Sebagai guru, Pak Umar selalu memberi contoh yang baik.
Jika seorang memberi contoh yang baik, maka dia akan menjadi panutan. Ada tem penengah. Apa tem penengahnya? Itu cuma ada 2. Apa tem penengahnya? Yang berulang. Yang baik. Contoh yang baik. Itu tem penengah, jadi langsung coret. Ya. Jika ada jawaban contoh yang baik atau dicontoh baik, itu pasti langsung bukan jawabannya berarti ya. Jadi jawabannya adalah A. Ya, Pak Omar akan menjadi panutan. Ya, jadi kan udah dicoret tuh. Pak Omar akan menjadi panutan. Yang B, itu Pak Umar guru profesional. Guru profesional tidak ada pada premis. Ya, yang C, semua guru seperti Pak Umar. Tidak ada guru lain selain Pak Umar pada premis. Terus yang D, hanya Pak Umar yang patut dicontoh. Pada premis 2 dijelaskan jika seorang memberikan contoh yang baik bisa juga menjadi panutan, tidak hanya Pak Umar. Ya. Itu jadi jawabannya A. Dan disitu juga udah ada tem penengah di D. Jadi pasti bukan jawabannya karena ada contoh, dicontoh dengan tem penengah. Lanjut 27. Dikit lagi ayo. Semua siswa kelas 12 SMA harus memilih jurusan. Di SMA negeri sederhana hanya ada 2 jurusan, IPA dan IPS. Lady adalah seorang siswa kelas 12 SMA. Jadi jawabannya apa? Nomor 27. Tidak dapat disimpulkan. Ya, tidak dapat disimpulkan. Karena yang A, Lady adalah jurusan IPA. Itu tidak ada di premis Lady memilih jurusan. Dia belum menentukan jurusan. Begitu juga dengan yang B, Lady adalah jurusan IPS. Itu belum. Jadi dia tidak ada pada premis Lady memilih jurusan. Terus yang C, Lady adalah jurusan bahasa. Pada premis 2 tidak ada jurusan bahasa. Di sini hanya disebutkan IPA dan IPS saja. Jadi tidak dapat disimpulkan. Tuh. Lanjut 28. Sebagian siswa SMA KI adalah siswa yang giat belajar. Semua siswa kelas 12A SMA KI adalah siswa yang giat belajar. Gampang nih cara cepatnya. Pakai hukum silogisme. Ya, salah satu premis partikular. Di sana ada kata sebagian. Pasti kesimpulannya menjadi juga partikular. Ya, pasti ada sebagiannya juga, atau beberapa, atau ada beberapa, atau ada, kayak gitu. Ya. Jadi, langsung eliminasi B, C, dan D. Tuh. Paham kan? Itu kan yang A aja yang ada sebagian. Yang B itu negatif, karena ada kata tidak. Yang C ada kata bukan, dia pasti negatif. Yang D itu negatif juga, bukan. Jadi jawabannya A. Itu cara yang benar ya. Bukan cara yang benar sih, cara yang cepat. Otomatis kalian mendekati kebenaran jadinya gitu. Nomor 29. Semua guru dapat mengajar dengan baik. Sebagian besar lulusan Universitas A adalah guru.
Bambang dapat mengajar dengan baik. Bambang adalah lulusan Universitas A. Jadi jawabannya kita coret dulu tam penengah. Ya, di sana yang berulang adalah dengan baik. Ya, dengan baik. Itu. Sebenarnya Universitas A juga bisa menjadi tam penengah, tapi di pilihan jawaban tidak ada Universitas A, tidak ada disebutkan. Jadi langsung coret yang lain dengan baiknya menjadi tam penengah. Jadi otomatis eliminasi C, bukan jawabannya berarti. Lalu yang jawabannya adalah A. Bambang adalah guru karena Bambang dapat mengajar dengan baik. Itu guru yang dapat mengajar dengan baik. Dan dia itu guru. Bambang lulusan Universitas A. Sebagian lulusan itu guru. Guru dapat mengajar dengan baik. Sebenarnya Bambang adalah guru. Kenapa tidak nanti itu sebaliknya? Bambang bukan guru karena sudah dijelaskan karena yang dapat mengajar dengan baik itu guru. Ya. Jadi Bambang lulusan Universitas A, jadi dia juga sebagian besar kan guru lulusan sana gitu. Dia pasti guru. Itu. Jadi 29 jawabannya A. Kita lanjut yang terakhir 30. Ayu dan Ajeng adalah sepupu. Nah, ini jika-jika. Ayu suka buah semangka dan tidak suka belewah. Jika Ajeng suka melon, maka Ayu suka belewah. Nah, kita pikirkan dulu jika yang mungkin terjadi. Ya, Ajeng suka melon, Ayu suka belewah. Itu jadinya jikanya dulu yang diperhatikan ya. Ajeng suka melon, Ayu suka belewah. Nah sekarang Ayu suka semangka. Nah, terus Ayu tidak suka belewah. Nah di situ Ayu suka semangkanya itu adalah sebagai pengecoh aja. Ya, karena nggak ada yang berkaitan dengan semangka di sini. Ya, jadi yang sekarang tuh Ayu tidak suka belewah. Jadi otomatis karena di awal kan Ajeng suka melon, Ayu suka belewah. Sekarang Ayu tidak suka belewah. Otomatis Ajeng tidak suka melon jadinya. Ya, jadi jawabannya C. Di situ itu yang Ayu suka semangka itu hanya sebagai pengecoh aja. Ya, karena yang dibahas di sini kan melon dan belewah. Tuh. Jadi Ajeng suka melon, Ayu suka belewah. Gitu. Jadi sekarang Ayu tidak suka belewah, pasti Ajeng juga tidak suka melon, sesuai dengan premis. Jadi jawabannya C. Gitu. Sudah ada bayangan untuk menjawab soal silogisme? Sudah? Kita lanjut ke analogi ya. Karena waktunya masih lagi 30 menitan aja. Nah, sudah bisa saya lanjutkan ke analogi? Sudah, Kak. Oke. Kemarin sampai nomor berapa ya di analogi kita? Dikit banget deh kayaknya. Nomor 5 aja ya kayaknya. Ya kan? Sampai nomor 5 aja kemarin kita di analogi ya. Analogi masih banyak yang perlu kita bahas di sini. Iya Kak? Sampai nomor 5 ya kemarin kita ya? Sekarang diaktifin mic-nya ya. Saya bakal panggil, saya coba. Tadi kan dari tadi silogisme udah saya terus
memberi pembahasan sama trik-triknya. Sekarang coba kalian menjawab seperti kemarin sinonim antonim. Tuh, semoga kalian gak kesel ya. Biar kita juga ada interaksi gitu. 8 orang kan yang hadir? Ya, coba ya saya panggil ya. Kalian bilang hadir ya. Sevia ada. Hadir, Kak. Oke, Tara, Hadir, Kak. Fajar, Hadir, Kak. Agung, Hadir, Kak. Raditya. Hadir. Ada? Oke. Tia, Hadir, Kak. Angga. Hadir, Kak. Oke. Dewi. Dewi ada nggak? Ini Dewi Raditya kan? Dewi Raditya. Dewi Raditya ada kan? Dewi Raditya ini masih bersama kita. Dewi Raditya nggak ada, tapi masih ada di sini kok. Coba kita berlapan aja dulu ya. Saya anggap Dewi tidak hadir. Oke. Kita mulai dari nomor 6 berarti ya. Nah. Udah mencoba jawab kan? Kalian coba jawab belum? Oke, saya panggil aja ya langsung ya. Coba Angga deh, nomor 6. Ya, Kak. Kalau menurut saya mawar merah gininya apa, Kak? Parfum wangi, Kak. Parfum wangi. Nah, jadi di sini nomor 6 jawabannya triknya itu adalah dari mawar ini umum dan merah ini khususnya. Dari umum ke khusus dia. Ya, jadi kalau yang Angga jawab parfum wangi, kalau parfum menjadi ginian umum, jadi pembahasan umum, wangi jadi pembahasan khususnya. Itu kan belum tentu yang wangi itu parfum, bisa yang lain gitu. Terus yang parfum belum tentu juga wangi semua kan gitu. Jadi kurang dari umum ke khususnya gitu. Jadi jawabannya D. Ya, dia tuh jenis warna. Jadi mawar jenisnya berwarna merah kayak gitu. Jadi yang D, sate jenisnya tuh ayam kayak gitu. Memang yang A juga bisa, cuma belum lebih spesifik. Ya, jadi memang A dan D itu memiliki analogi dan keterkaitan yang hampir sama. Itu tapi kita cari dulu yang mana yang paling mendekati. Itu D. Ya. Sate ayam jadinya ya. Kita lanjut nomor 7. Fajar. Siapa, Kak? Fajar. Fajar siapa nih? Nugraha. Nugraha. Bukan Agung. Bentar, Fajar Agung saya panggil ya, yang lebih satu ya. Oke. Ini Fajar. Nomor 7. Kubur ziarah. Kalau menurut saya A, Kak. A. Surga pahala. Oke, kubur diziarahi. Gitu aja pakai kalimatnya. Jadi yang benar adalah D. Kamar ditiduri. Ya, kamar ditiduri gitu ya. Jadi jawabannya D ya. Oke, Kak.
Gitu ya. Oke. 8 Raditya. Raditya coba. Nomor 8. Kak, gue benar. Oke. Mungkin C Kak, kurang tahu. Oke. Ya nggak apa-apa. Coba aja. Ya, C. Ya, mungkin C, Coba-coba. Kak. Ternyata bener. Ya, bener. Bener Raditya. Jawabannya C. Ya, karena wajah, rona. Wajah itu kata benda, rona itu kata sifat. Gitu. Jadi, yang kata benda di sini hampir semuanya ya yang sama dengan wajah. Kertas, bendera, cerita, buku itu semua benda, tapi yang sifat itu hanya alur gitu. Jadi itu jawabannya C, nomor 8 ya. 9 ya. Kano, dayung. Ya. A mungkin Kak. Ya, A. Jawabannya nomor 9 A ya. Kano dijalankan dengan dayung. Jadi jawabannya A. Sepeda dijalankan dengan roda. Roda. Oke, 10 Sevia. Sepatu jalan. Ya. Garpu makan. Ya, garpu makan ya, karena itu kata benda, sepatunya, jalan itu kata kerja. Terus sepatu digunakan di kaki dan jalan menggunakan kaki, kayak gitu. Terus garpu digunakan tangan dan makan menggunakan tangan, kayak gitu. Jadi jawabannya B, garpu makan. 11 coba Tara. Karet getah, aret nirah. Kenapa? Karet getah, aret nirah. Karet getah, aren nira. Aren nira, coba kita pakai karet getah, itu kaitannya adalah pohon ya. Ya. Jadi jawabannya yang benar adalah kaitannya C, tebu gula. Ya, itu kan batang pohon karet menghasilkan getah. Ya, itu kan batang pohon karet menghasilkan getah. Jadi batang pohon tebu menghasilkan gula, gitu. Ya. Jadi jawabannya C ya. 12 Agung. Seduh, sedan. Ya, seduh, sedang. Itu adalah padanan kata sifat yang memiliki kesamaannya. Itu padanan kata sifat yang memiliki kesamaan. Kata sifat. D, serta merta. Ya, dia serta merta ya, karena itu padanan kata sifat ya yang memiliki kesamaan. 13 Iya. Dunia buku. Ya. Kaki tulang. Kaki tulang. Buku adalah jendela dunia. Kan gitu kan peribahasanya kan. Mata adalah jendela hati. Kan ada peribahasa yang seperti itu juga. Ya, jadi jawabannya dia, nggak apa-apa. Mungkin penguasaan kosakata dan peribahasa kalian perlu ditingkatin lagi. 14 Sevia.
Terang benerang. Ya, itu bentuk kata penegasan ya, terang benderang gitu. Itu penegasan. Penegasan. Itu digunakan kata untuk menyebutkan bentuk kata penegasan. Sumpah serapah. Ya, itu langsung ambil yang paling mirip ya, karena terang benderang adalah penegasan. Dia otomatis dia pasti sumpah serapah di sana yang paling. Nggak mungkin sunyi sepi kan, itu bukan penegasan. Itu yang paling tegas di sana adalah sumpah serapah ya. 14. 15. Angga. Coba Angga 15. Sendok minum. Pulpen baca. Ya, pulpen baca ya, di sana A jawabannya, karena minum menggunakan gelas bukan sendok. Kayak gitu caranya ya. Baca menggunakan bacaan bukan pulpen. Kayak gitu. Ya, sendok minum itu pulpen baca. Pengandaian yang dengan kata perlawanan ya. 15A. 16. Fajar. Air mata menangis. Ya. Keringat olahraga. Ya. Air mata keluar karena menangis. Di sini keringat keluar karena olahraga. Ya, jadi 16B. 17 Agung deh. Gerhana bulan. Ya. Gerhana terdapat pada bulan. Jari kaki. Ya, jari terdapat pada kaki. Jadi 17A ya. 18 Tara. Ombak pantai. Ya, ombak pantai. Tebing jurang. Ya, tebing jurang. Ya, ombak berakhir di pantai. Tebing itu berakhir di jurang. Itu jadi jawabannya C. Ayo, 19 Raditya. Kompor, api, Ya. kipas angin. Ya, kipas angin ya. Kompor menghasilkan api, kipas menghasilkan angin. 20 Angga. Suara dengar. Ya. Cantik pandang. Cantik pandang. Ya, suara dapat didengar, cantik dapat dipandang. Ya. Coba bisa. Ya. Udah lanjut 21. Rekam padi 21. Sarah. Rekam kambing takbir. Iya. Sarah 21. Sekam padi sambut. Ya. Sekam padi. Sekam bagian terluar dari padi. Ya. Sampul bagian terluar dari buku. Ya. Coba cari yang lebih spesifik. Sisi bagian luar dari ular. Ya, sisik ya. Jadi sisik ya. Karena belum tentu kan semua buku disampul kayak gitu. Kalau ini kan sekam udah pasti semua padi udah pasti di luarnya itu ada sekam. Itu. Jadi jawabannya D ya. 22 Agung. Kabin kapal. Ya. Kamar hotel. Ya. Kabin ruangan yang terdapat di kapal. Jadi kamar bagi ruangan yang terdapat di hotel. 23 Tia. Bawang siung. Ya.
Buku lembar. Buku lembar dihitung dengan ini ya. Lebih spesifik lagi, telur butir. Karena yang dihitung lembar bukan buku, tapi kertas. Ya, buku itu hitungannya dihitung dengan lusin. Ya, atau buah. Ya. Kalau lembar itu kertas ya, bukan buku. Ya, jadi jawabannya telur butir. 24 Raditya. 24 umur tahun Aku kecepatan jam kecepatan jam dihitung, umur dihitung per Jam. kecepatan jam tidak, kecepatan dihitung per apa? kilometer. Meter. Ya, kilometer. Jadi bukan A jawabannya. Ya. Jam, detik, enggak. Bisa menit juga. C mungkin. Ya, kertas per helai. Ya, jadi kertas itu lembar, helai itu termasuk hampir sama juga ya. Jadi itu kaitannya. C. 425 Sevia. Air minyak, Ya, anjing, kucing. ya. Air tidak bisa bersatu dengan minyak, otomatis juga anjing tidak bisa bersatu dengan kucing. 26 Fajar. Basah air. Basah Ya. dikarenakan air. Ya. Bakar dikarenakan api. Bakar karena api. Oh, lebam dikarenakan karena pukulan. Ya. Lebam karena pukulan ya. D jawabannya ya. Dia tanpa imbuhan. Ya, kan terbakar karena api gitu. Kalau yang A ya. Ini, Oh iya. ya. D jadi ya tanpa imbuhan. Ya, 26 D. Ayo lanjut 27 Tia. Jendela tirai. Ya. Gunung kabut. Ya. Jendela ditutupi tirai, gunung ditutupi kabut. Jadi 27 B. 28 Sarah. Pantai, resort, Ya. gunung, villa. Ya. Resort berada di pantai. Villa berada di gunung. Bisa saja laut berada di bukit, pesiar berada di laut, bukit ada di gunung, tapi yang disebutkan di sini adalah resort, itu jenis bangunan. Ya. Itu jenis bangunan. Jadi villa juga jenis bangunan yang dipanggil. Jadi 28 D. Ya. 29 Angga. Lokomotif kereta api. Ya. Pasar niaga. Sarniaga. Lokomotif bagian dari kereta api. Ya, terus cari yang paling mirip yaitu jenis transportasi. Semua bagian dari kok. Ya, pasar bagian dari niaga, tarik bagian dari tali, hirup bagian dari oksigen, bisa. Cari ini yang transportasi. Itu adalah kuda bagian dari andong. Ya, 29A ya. 30 Sevia. Kepak sayap. Hentak kaki. Ya, hentak kaki. Ya. Kata kerja dan kata benda. Hentak kaki ya. 31 Agung. Kurus tandus. Ya, kurus tandus. Gemuk subur. D.
Ya, gemuk subur. Gampang itu ya, udah ada. Orang yang kurus digambarkan seperti tanah yang tandus, otomatis yang gemuk digambarkan seperti tanah yang subur. 32 Raditya. Derajat temperatur. Ons bobot. Ons bobot, ya. Benar, satuan dari. 33 Fajar. Teller bank. Ya. Fajar. Udah left dia, Kak. Nggak ada ya? Oh Mm-mm. iya, Fajar nggak ada. Oke, kita lanjut aja ya. Saja jawab. Teller bank itu teller bekerja di bank. Jadi jawabannya pasti D. Ya, pelayan bekerja di restoran. Kita lanjut 34. Tia. Panggung aktor. Ya. Ring petinju. Ya, ring petinju. Panggung tempatnya aktor, ring tempatnya petinju. 35 Raditya. Dana. Oh, Fajar muncul lagi udah. Fajar tadi keluar ya? Tadi ya mati ya kayaknya Kak. Oh iya ya, nggak apa-apa. Ngobrol. Ya, ayo. 34. Siapa ya? Berapa sekarang ya? 35. 35 Raditya. Raditya masih ada? Berapa? Oh, masih. Dana penggelapan. Ada. Raditya masih. Masih Kak. Oh B. iya ya. Ya B dia ya. Karena dana bisa digelapkan ya, penggelapan. Karya tulis menjiplak itu salah satu tindak kriminal. Jadi di sini yang tindak kriminal itu hanya B. 35 ya. 36 silakan Fajar. Konstitusi preambul. Ya. Konstitusi itu ketentuan aturan undang-undang dasar, itu konstitusi. Kalau preambul itu pembukaan undang-undang. Jadi Opera intermezzo. jadi Buku bukan pengantar. ya, buku dan kata pengantar. Karena konstitusi itu kan ketentuan undang-undang dasar. Terus Preambul preambul itu pembukaan. Jadi diawali dengan ya pembukaannya. Jadi itu buku atau kata pengantar. Ya, bagus tuh. Siapa tadi tuh yang jawab? Agung, Kak. Agung ya. Udah coba 37 Sevia. Biologi ilmu Ya. teori Biologi ilmu. Geologi adalah sebuah ilmu, gitu kata yang bisa nyambungin geologi dan ilmu yang pada dan yang tepat. Geologi adalah ilmu. Teori adalah sebuah praktis. Enggak. Beringin sebuah pohon. Ya. 37D ya. Beringin adalah sebuah pohon ya. 38. Coba Agung. Rata mulus. Bengkok liku. Ya, bengkok liku ya. Kata kerja sama kata sifat di sana ya.
39 Tara. Mobil bensin, manusia makanan. Ya, membutuhkan ya, mobil membutuhkan bensin, manusia membutuhkan makanan. Oke, 40 Angga. Koni sutradara film. Oke, di sini kata yang paling tepat untuk kata menyambung atau mempadankan komponis dan simfoni dia adalah komponis menghasilkan simfoni. Sutradara bisa juga menghasilkan film, tapi aktor bisa juga menghasilkan komedi, konduktor, orkestra, enggak. Jadi di sini coba cari yang paling penyair juga bisa menghasilkan soneta. Ya. Jadi yang paling tepat itu adalah D. Sama-sama di bidang musik. Kayak gitu, ya. C benar juga, cuma yang paling tepat di sini penyair soneta karena dia sama-sama di bidang musik. Karena dia sama-sama di sini padanannya adalah menghasilkan. Kayak gitu ya. Ya. 41 Agung. 1. Abrasi, menyebabkan. Reruntuhan, penghancuran. Reruntuhan, penghancuran. Terjadi abrasi terjadi karena adanya hempasan. Rayuan pujian. Oh, rayuan pujian. Rayuan terjadi karena adanya Pujian. Ini jawabannya apa? Ayo. Bingung nggak? Semuanya bisa ya. Serpihan terjadi Dihasilkan karena adanya potongan. Reruntuhan terjadi karena adanya penghancuran. Rayuan terjadi karena adanya pujian. Memasak terjadi karena adanya panas. Nah, bisa juga. Yang mana yang paling tepat? Yang mana yang paling tepat? Menurut saya B, karena sama-sama dengan kayak. Ya, B. Ya, jadi B karena dia hampir membahas topik yang hampir sama. Topiknya. Udah, 42. Iya. Apa jawabannya tadi, Kak? B. Reruntuhan, penghancuran. Oh, benar. Kak, nomor 40 itu jawabannya apa, Kak? Tadi kayak ada lost kontak gitu. Oh, 40 D. Oh. Penyair soneta karena bidang musik. Ya. Ya, Kak. Menghasilkan ya, karena di bidang musik. 42. Coba Tia. Kontraktor beton. Ya. Tukang kayu. Ya. Di sini kan kontraktor kerja mengolah beton. Semua juga bisa. Tapi di sini kan pekerja bangunan yang menjadikan persamaan. Jadi tukang kayu. Ya. 42. 43 coba Tara. Piano, organ, nada, not. Ya, 43. Oh ya, 43 piano, organ, nada, not ya. Piano tuh mirip kan kata lain dari organ kayak gitu kan hampir mirip dia sama bentuknya. Jadi mirip dengan nada juga not. 43 ya. 44 Fajar. Nelayan, perahu. Ya. Nelayan mengemudi perahu. Ya. Fotografer menggunakan kamera. Nelayan menggunakan perahu, fotografer menggunakan kamera. Petani kontraktor gitu, Kak. Iya, petani traktor ya, karena bisa berjalan di pekerjaan. Ya, jenis pekerjaan. Ya, sama yang digunakan adalah yang bisa berjalan. Kamera juga bisa sebenarnya, cuma sini yang paling mendekati adalah petani traktor ya. Oke, bagus. 45 Raditya. Suara arti. Ya. Dengar speaker mungkin. Ya, sesuatu yang dapat
kita artikan ya. Suara, arti, dengar, pikir. Itu bukan pikir ya, pikir itu ya. Pikir itu, pikir. Oh, Pikir. Jadi jawabannya B ya. Oke, 46. Coba Angga. Pelajar pulpen. Ya, Nelayan jaring mungkin ya. ya nelayan jaring. Jadi pelajar memerlukan pulpen. Nelayan memerlukan jaring. Oke, 46. 47. Sevia. Teater dramatika. Ya. Politik diplomasi. Oke, kita bahas ya. Ini juga agak memang membingungkan. Teater dramatika. Dramatika bagian dari teater. Jadi jawabannya adalah apakah diplomasi termasuk dari politik? Suku cadang merupakan bagian dari mobil. Masa? Diktat mahasiswa. Kok nggak ada yang jawab? Ci, jawabannya lu, Ci. Kudaan dong. Oh iya. Andong tidak. Andong itu kayak dokar tuh loh. Oh, Jadi suku cadang itu bukan bagian dari mobil. Ya, jadi suku cadang itu adalah mesin cadangan untuk pengganti mesin asli. Jadi kan dia tidak ada tepat di bagian dari mobil suku cadang. Nah, itu ingat ya. Ya, jadi itu bagian cadangan itu. Jadi dia tidak ada bagian dari mobil gitu. Kalau diplomasi bukan bagian dari politik dia ya. Terus diktat bukan bagian dari mahasiswa. Tidak harus gitu loh maksudnya. Diplomasi kadang juga termasuk dari politik. Diktat juga bagian dari mahasiswa, tapi tidak harus. Tapi kalau kuda, pasti ya bagian dari andong. Karena andong nggak bakal bisa bergerak kalau nggak pakai kuda. Nggak bisa bergerak kalau nggak pakai kuda. Kalau dia pakai motor bukan andong namanya, udah berubah nama jadinya gitu. Gitu. Oke, jadi jawabannya C. Ya, terus dipikirkan itu analogi sama kayak silogisme gregetan, tapi kalau dapat jawabannya oh iya ya kayak gitu. Ya. 48 ayo kita coba. Tia. Akuntansi, akuntan. Ya. Teknik, teknokrat. Teknik. Coba kita pakai orang yang ahli akuntansi disebut akuntan. Orang yang ahli teknik, teknisi kan? Jantung, kardiolog kawan. Iya, ya. Orang yang ahli jantung disebut kardiolog. Ya. Oke, jawabannya ya 48. 49 coba Agung. Kertas, tinta, pena. Pena. Ya. Tembok, cat kuas. Ya, tembok cat kuas. Untuk menulis di kertas memerlukan tinta dan pena. Oke, jadi jawabannya C. 50 Raditya. lucu tertawa, cantik terpesona. Ya. Lucu membuat orang tertawa. Ya. Cantik membuat orang terpesona. Jadi yang dipakai adalah yang paling mendekati adalah kata sifat. Ya, lucu, tertawa, cantik, terpesona. Ya, kata sifat yang dipakai. Sisanya itu kata kerja soalnya. Oke, 51 Sevia. Aceh Serabi Mekah, Michael Jackson, King of Pop. Ya, julukan dia ya. Bagus. 51. 52 Fajar. Kantuk kepenatan. Ya. Kantuk disebutkan kepenatan. Ya.
Ya, kantuk muncul karena kepenatan. Good, bagus. Senyum karena kegembiraan. Iya, itu adalah kata kerja dan kata sifat. Hubungan kata kerja dan kata sifat. Bagus, Fajar. 53, Tara. Hemat pikir. Ya, bunga riba. Ya, jadi itu hemat kikir. Itu bunga tidak berarti riba. Hemat tidak berarti kikir. Dia ada dalam penguasaan kosakata peribahasa juga. 54, Angga. Bait puisi. Ya, kita sudah bahas. Sajak prosa. Hah? Bait puisi sajak prosa. Salah ya. Kayak kita udah bahas deh di soal yang bangunan itu nggak? Udah, loteng bangunan. Ya, loteng bangunannya 54 ya, diingat-ingat lagi ya. Udah kita bahas soal itu. 55 coba Agung. Hutan, pohon. Ya, Rak buku, rak buku. Hutan, tempat yang banyak ada pohonnya. pohon. Armada kapal. Ya, armada kapal ya. Kan di rak belum tentu isinya buku semua ya. Gitu. Jadi armada kapal udah pasti dia. Ya, tempat yang banyak ada. Oke. Good job. 56 Fajar. Analgesik nyeri. Itu analgesik itu solusi untuk nyeri. Menghilangkan nyeri. Ya, untuk menghilangkan atau solusi untuk. Lumas gesekan. Ya, belum masih gesekan. Ya, jadi jawabannya C ya. 57 coba Tia. Film skenario. Ya. Skenario bagian dari film. Coba sekarang cari bagian dari ke belakang dia ya. Skenario bagian dari film. B. Sandiwara. Ya. Plot. Ya. Plot bagian dari sandiwara. Sandiwara. Ya. Yuk, last yang terakhir coba Tara. Besar berat, kecil ringan. Ya, itu gampang ya. Sesuatu yang besar biasanya berat. Jadi sesuatu yang kecil biasanya ringan. 57 Oke. apa tadi, Kak? 57 sandiwara plot. 55, Kak. 55 hutan Armada pohon kapal. armada kapal. Armada kapal. Ya, armada kapal. Ada lagi? 49. 49 tembok cat kuas. C. 32, Kak. 32 derajat temperatur ons bobot. 33, Kak. 33 teller bekerja di bank, pelayan bekerja di restoran. Sama lagi 34. Ada lagi? 34. 34 ring tipe tinju. 11 apa, Kak? Ya, 11. tunggu. Siapa lagi? 11. Iya, Kak. 11 tebu gula. Ada lagi? Ada lagi? Enggak, Kak. Udah? Udah, oke. Terima kasih untuk hari ini. Waktunya pas. Jadi kita bakal ketemu lagi Jumat 12 Juni. Ya, kita bakal bahas sinonim antonim. Masih bulan Juni ya. Masih lumayan lama. Semoga kalian nggak lupa sama materi-materi yang pernah kakak kasih. Itu kita bakal di tanggal 12 kita bakal bahas sinonim dan antonim. Ya, nanti apa yang harus kita bahas dekat-dekat itu
kita bakal rundingkan di grup. Kita mau bahas soal atau bahas karena bukunya kan udah habis, yang buku sekali kita mungkin bakal bahas-bahas soal, atau saya yang memberi soal, nanti kita bakal bahas bersama-sama pada saat di tanggal 12 itu. Kayak gitu. Atau kita bahas soal tryout-nya. Tapi di soal tryout kan dikit jadinya yang ada bagian sinonim, antonim. Begitu juga dengan silogisme dan analoginya bagian dikit. Jadi mungkin saya bakal nambahin, saya bakal nge-share beberapa contoh-contoh soal tentang sinonim, antonim untuk penguasaan kalian, penguasaan pembendaharaan atau memperkaya pembendaharaan kosakata kalian. Kayak gitu ya. Sampai ketemu di bulan Juni tanggal 12 ya. Siap, Kak. Oke, Siap, Kak. oke, terima kasih. Selamat siang, jaga kesehatan selalu. Terima kasih, Kak. Siap.